Oke guys, kembali lagi di Lia Afifah Channel. Kali ini kita akan kembali mereview sebuah film yang telah tayang pada tahun 2013 lalu, tetapi masih memiliki penggemar setia, dan film ini juga memberikan kita banyak sekali pelajaran. Film ini berjudul The Call. The Call merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Brad Anderson. Pemainnya antara lain Halle Berry, Abigail Breslin, dan masih banyak lagi. Alur film ini mengisahkan seorang petugas kepolisian wanita bernama Jordan Turner yang bekerja di call center 911. Terlihat bagaimana padatnya aktivitas pusat panggilan 911 ini. Jordan biasa dipanggil Jordan oleh orang-orang di sekitarnya, memiliki seorang pacar yang juga merupakan petugas kepolisian bernama Paul. Saat itu Jordan tengah bertugas. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk dari seorang gadis bernama Leah Templeton. Leah merupakan seorang gadis yang masih duduk di bangku SMA. Ia menelpon karena ada seorang laki-laki tak dikenal masuk ke dalam rumahnya, sedangkan ia hanya sendirian dan orang tuanya sedang pergi keluar. Leah menelpon 911 dengan perasaan takut. Ketika ia sedang menelpon, laki-laki itu masuk ke rumahnya dengan memecahkan kaca. Leah pun berlari ke kamarnya dan mengikuti arahan Jordan untuk membuang sandalnya lewat jendela dan membuka lebar jendela, serta bersembunyi di bawah ranjang. Pria asing ini kemudian masuk ke kamar Leah dan tidak menemukan apapun kecuali jendela yang terbuka dan sandal di halaman. Ia mengira bahwa Leah telah melarikan diri. Kemudian ia pun pergi keluar untuk tetap mencari Leah. Namun, panggilan Leah dan Jordan yang terputus membuat Jordan menelpon Leah. Tetapi hal ini menimbulkan bunyi deringan telepon itu dan justru memancing laki-laki asing ini untuk kembali ke kamar Leah. Ketika Leah mengangkat teleponnya, ia kemudian ditarik oleh laki-laki itu. Jordan yang berada di seberang kemudian panik dan mencoba membujuk laki-laki itu untuk melepaskan Leah. Namun laki-laki itu malah berkata bahwa semuanya telah terlambat, dan ketika polisi sampai di sana, Leah tidak ditemukan. Jordan sangat terpukul dan merasa bersalah karena hal ini, terlebih saat keesokan harinya ditemukan seorang mayat perempuan di sebuah area perkebunan dengan rambut dan kulit kepala yang hilang. Gadis itu dikonfirmasi bernama Leah Templeton. Jordan kemudian frustasi dan memutuskan untuk mengambil cuti dan beristirahat. Setelah dirasa cukup baik, Jordan kembali bekerja, walau ia masih diselimuti rasa bersalah dan trauma. Pacarnya, Paul, selalu menyemangati Jordan dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. 6 bulan kemudian, Jordan sudah merasa lebih baik dan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sementara itu, ada 2 orang gadis yang sedang berjalan-jalan di mall. Salah satu dari mereka diketahui bernama Casey. Ketika sedang makan bersama, teman Casey berkata bahwa ia harus pergi menjemput adiknya, sedangkan Casey akhirnya menjadi seorang diri. Ketika akan pulang, Casey melihat ponsel prabayar temannya ini tertinggal dan ia pun memutuskan untuk membawanya. Ketika sampai di parkiran, Casey ditelepon oleh ibunya dan ia pun marah dan mengatakan bahwa ia tak butuh ditelepon dan hanya butuh di SMS saja. Kemudian ada seorang pria yang tak sengaja memundurkan mobilnya dan hampir menabrak Casey. Casey sangat terkejut dan pria itu pun meminta maaf. Sesaat setelah itu, sang pria membekap Casey dengan sapu tangan dan obat bius. Hal ini membuat Casey tak sadarkan diri dan pria itu meletakkan Casey di bagasi mobil dan membawanya pergi. Saat terbangun, Casey sangat terkejut mendapati dirinya di bagasi mobil. Ia kemudian segera menelpon 911 dengan menggunakan ponsel milik temannya itu. Telepon yang diterima oleh 911 ini kemudian diambil alih oleh Jordan. Ia meminta Casey menceritakan hal-hal apa saja yang dilihatnya dan bagaimana kronologinya. Dengan sangat gugup, Casey menceritakan hal tersebut. Casey sulit dilacak keberadaannya karena menggunakan ponsel prabayar. Pihak 911 kemudian melacak keberadaan Casey, tetapi hal ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sementara itu, Jordan terus berbicara kepada Casey agar ia tetap stabil dan tidak menyerah. Jordan menghubungi pihak kepolisian yang sedang berpatroli untuk menuju arah mall yang telah diceritakan oleh Casey sebelumnya. Mobil sedan berwarna merah adalah mobil yang digunakan si penculik untuk membawa Casey. Helikopter pun diarahkan untuk melacak keberadaan Casey. Jordan kemudian menyuruh Casey untuk merusak lampu belakang mobil dan melambaikan tangan kepada siapapun yang lewat. Sesaat kemudian, seorang penelpon memanggil 911 karena melihat tangan seseorang yang melambai pada sebuah mobil merah. Setelah dikonfirmasi plat mobil itu, ternyata itu adalah mobil curian. Mengetahui dirinya dilaporkan, si penculik kemudian keluar dari jalan tol menuju jalan kecil untuk melarikan diri. Kemudian Casey menemukan sekaleng cat putih di bagasi. Atas arahan Jordan, ia kemudian menumpahkan cat itu ke jalan raya untuk meninggalkan jejak agar ia mudah ditemukan.
Kemudian ketika di sebuah pemberhentian lampu merah, seorang pria mengatakan kepada penculik itu bahwa ada cat tumpah di bagasi mobilnya. Ia sangat terkejut dan segera memacu kendaraannya dan berhenti di suatu tempat untuk memberi Casey pelajaran. Melihat rambut Casey terkena cat, si penculik sangat marah. Ketika ia ingin membius Casey, seorang pria yang tadi mengatakan tentang cat itu ternyata menyusulnya. Ia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Si penculik pun menjawab dengan tenang sembari mengancam Casey. Kemudian ketika pria itu merasa ada yang tidak beres dan ingin menelpon 911, ia diserang oleh si penculik itu dan memasukkannya di bagasi mobilnya. Ternyata si penculik itu menukar mobilnya dengan mobil si pria. Ketika pria itu sadar, ia panik dan berteriak serta mencoba untuk menyelamatkan diri. Si penculik mengetahui hal ini dan kemudian menusuk pria itu dengan menggunakan obeng. Pria itu pun tewas seketika. Ketika di perjalanan, bensin pun habis dan si penculik mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisinya. Kemudian Casey keluar melalui celah mobil itu dan melambaikan tangannya keluar. Sang penjaga pom bensin pun mengetahuinya dan menyuruh si penculik itu membuka pintu naas. Ia kemudian disiram dengan bensin dan dibakar. Pihak kepolisian menemukan mobil merah yang digunakan oleh si penculik dan berhasil menemukan sidik jarinya. Setelah diidentifikasi, nama pria itu adalah Michael Foster. Tim kepolisian kemudian mendatangi rumahnya, namun mereka tak menemukan Michael. Mereka hanya menemukan istrinya dan juga anak-anaknya. Istrinya berkata bahwa Michael sedang tak berada di rumah. Kemudian, Paul menemukan sebuah foto yang di dalamnya terdapat foto Michael kecil dan seorang gadis berambut pirang. Paul menanyakan kepada istri Michael di mana lokasi rumah yang terdapat di dalam foto itu. Istri Michael tak memberitahukan karena ia masih sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Jordan akhirnya dapat mengidentifikasi letak rumah itu. Mereka segera ke sana tetapi tak menemukan apapun, baik Casey maupun Michael. Sementara itu, Casey yang tersadar menemukan dirinya di dalam sebuah ruangan. Ia diikat dan disandera. Michael kemudian menyisir, menggunting dan merapikan rambut Casey. Ketika Michael lengah, Casey menyemprot wajah Michael dengan menggunakan hairspray. Michael pun terjatuh dan Casey kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Casey berlari ke sebuah kamar di mana ia sangat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Michael kemudian kembali mendapatkan Casey. Sementara itu, Jordan menunggu kabar baik dari Casey maupun pihak kepolisian. Jordan yang tak suka berpangku tangan itu kemudian menuju rumah lama Michael yang terdapat di dalam foto. Ia pun sama, tidak menemukan apapun di sana. Ia hanya melihat beberapa foto lama Michael dan kakak perempuannya yang sepertinya mengidap suatu penyakit parah sehingga mengalami kebotakan. Jordan kemudian keluar rumah dan melihat sebuah tiang bendera dan ia pun merasa ada yang janggal. Sesuai dugaan, rupanya ada ruang bawah tanah tepat di sebelah tiang bendera itu. Jordan kemudian masuk dan menemukan Michael di sana, tetapi tidak dengan Casey. Ia kemudian tetap bersembunyi dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang Michael. Michael kemudian masuk ke ruangan rahasia itu dan ternyata terdapat banyak sekali darah di dalamnya. Jordan yang bersembunyi di balik pintu menyaksikan hal itu dan ia melihat Michael melepaskan sebuah wig dari kepala manekin yang ternyata itu adalah rambut dan kulit kepala Leah Templeton. Michael Foster sepertinya mempunyai fetish atau kelainan terhadap rambut pirang. Ketika beberapa helai rambut itu rontok, ia marah dan melempar rambut itu. Michael kemudian menuju lemari tempat Jordan bersembunyi. Ia menciumi sebuah pakaian wanita tanpa mengetahui bahwa Jordan bersembunyi di balik pintu itu. Setelah Casey tersadar, ia tengah berada di dalam ruangan dengan infus dan alat bantu oksigen. Ternyata Michael telah menggambar pola di kepalanya agar ia bisa menguliti Casey seperti yang telah ia lakukan kepada Leah Templeton. Ketika baru saja memulai aksinya, Jordan keluar dari persembunyiannya dan memukul kepala Michael dengan menggunakan guci. Michael pun kemudian pingsan. Jordan melepaskan Casey dari ikatan tersebut. Michael kemudian tersadar dan menyerang Jordan. Ia nyaris menewaskan Jordan dengan memasukkannya ke dalam air wastafel. Casey yang ikatannya telah terlepas kemudian menyerang Michael dan melukai wajahnya. Jordan dan Casey berlari keluar dan Casey menusukkan gunting ke punggung Michael. Tak tinggal diam, Jordan pun menendang Michael hingga ia kembali terjatuh ke dalam ruang bawah tanah itu. Ketika Jordan ingin menelpon polisi, Casey mencegahnya dan berkata bahwa ia mempunyai ide yang lebih menarik. Mereka kemudian mengikat Michael di ruangan bawah tanah itu dan menunggu sampai Michael terbangun. Ketika Michael terbangun, ia dengan pedenya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja hingga polisi datang dan ia akan terbebas dari penjara setelah beberapa tahun.
Namun ternyata dugaannya salah. Jordan dan Casey menyusun sandiwara di mana Casey sebenarnya melarikan diri dari Michael dan kemudian ia ditemukan oleh Jordan di hutan sehingga polisi mengira Michael menghilang dan mereka akan mengurung Michael di ruang bawah tanah itu selamanya. Oke guys, itu tadi adalah alur film The Call yang dirilis pada tahun 2013 silam. Selalu ada pelajaran yang dapat kita petik dari setiap cerita yang ada. Sampai jumpa di review film selanjutnya.